Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Juri Putri dari Prodi SD kelas sore dengan NIM 343020051. Saya di sini ingin menginformasikan tentang pembelajaran pendekatan IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Yulina Ismianti SPD SPD. Selamat simak ya videonya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran ini merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Yang kedua adalah pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Ilmu, teknologi, dan masyarakat atau ITM merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi, dan keterampilan yang berasal dari IPS terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah IPS, teknologi, dan masyarakat. Ini merupakan pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga adalah pendekatan masyarakat. Pendekatan masyarakat dimaksudkan seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Artinya, semua komponen program itu diambil dari dan ditujukan kepada masyarakat sekitar. Nah, di sini ada tujuan dari pendekatan kemasyarakatan, yaitu satu, pergaulan siswa dalam masyarakat lebih, dan kedua, dapat memperluas pengetahuan dan pengertian yang dapat di sekolah. Ketiga, mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat akan hasil pendidikan di sekolah. Tiga, dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui tentang perubahan dan pengembangan sehingga mengetahui pengetahuan selalu aktual. Jadi pengetahuan di sini itu selalu aktual. Selanjutnya adalah yang keempat, pendekatan pembelajaran inquiring. Nah, pendekatan ini apa sih pendekatan ini dalam pembelajaran inquiring ini? Pembelajaran inquiring ini mempunyai kemampuan dasar untuk mengembangkan perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus stimulus yang dapat melatih siswa melakukan kegiatan belajar. Peran guru di sini sebagai pembimbingan belajar dan fasilitator. Nah, itulah yang dinamakan pendekatan pembelajaran inquiring. Yang kelima adalah pendekatan heuristik. Apa sih pendekatan heuristik ini? Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristik yang berarti saya menemukan. Menurut Persian 1993 sampai 114, heuristik sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu untuk menyelidiki sejak bayi. Nah, di sini langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan heuristik ada dua, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Yang kedua, siswa akan melakukan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan hal yang ditentukan itu nanti. Nah, kelebihan dari pendekatan heuristik itu ada tiga, yaitu yang satu, siswa merasakan pembelajaran itu bermakna. Nah, jadi di sini kalau siswa mempelajari sesuatu itu menggunakan pendekatan heuristik, itu pasti siswa akan merasakan pembelajaran itu
sangat bermakna. Nah, yang kedua, siswa merespon hal-hal baru. Di sini siswa dapat menemukan hal-hal yang baru. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah siswa bersemangat untuk melakukan eksperimen dan berbagai penelitian. Nah, di sini juga ada kelemahan dari pendekatan heuristik. Nah, itu ada 3, yaitu yang pertama itu siswa kurang aktif, akan sulit untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa akan merasa kebenaran tentang sesuatu yang baru ditentukannya itu sebelum pasti. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, siswa bersifat individual karena siswa cenderung melakukan segalanya sesuatu itu sendiri. Nah, pembelajaran heuristik ini yang ketiga, siswa itu yang bersifat individual karena siswa itu cenderung itu melakukan semuanya sendiri, menemukan sendiri. Nah, itulah pengertian dari pendekatan heuristik. Yang selanjutnya, yang keenam adalah pendekatan pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok. Nah, di sini pembelajarannya itu kayak kelompok. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan kooperatif ini yaitu ada 2, yaitu 1, siswa dibagi beberapa kelompok di mana di satu siswa terdiri dari 4 sampai 6 orang yang struktur kelompok heterogen. Yang kedua, guru hanya memberikan kepada siswa sehingga siswa dapat mendiskusikan materi tersebut bersama kelompoknya. Nah, di sini ada kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Nah, 1, belajar kooperatif menekankan pada kerja kelompok atau siswa belajar bersama saling membantu. Di sini siswa dilakukan untuk kompak dalam diskusi, memecahkan masalah. Nah, yang kelebihan yang kedua adalah kerja kelompok membuat siswa semangat untuk belajar aktif untuk saling menampilkan diri atau berperan di antara teman-temannya supaya. Nah, di sini kalau siswa itu dibentuk kelompok pasti semuanya akan aktif, akan saling tanya kepada antar temannya supaya di sebangkunya. Yang ketiga, siswa lebih cepat memahami materi karena siswa terlibat langsung dalam materi. Nah, kenapa siswa lebih cepat memahami materi? Nah, karena di sini siswa terlibat langsung dalam materi. Nah, di sini siswa dapat bertanya kepada temannya, saling menukarkan pendapat, saling curhatlah tentang kayak permasalahan, pemecahan masalah dalam persoalan pembelajaran IPS itu tadi. Dengan pembelajaran kooperatif itu pasti akan bisa memecahkan suatu masalah yang belum kita ketahui. Nah, kelemahan dari pembelajaran kooperatif ini, siswa yang tidak aktif merasa terkucilkan saat belajar bersama kelompok. Nah, di sini kalau ada siswa yang pemalu, pendiam, kalau dibentuk kelompok pasti siswa yang tidak aktif atau siswa yang pasif itu akan lebih kayak ketinggalan materi karena dia tidak ingin bertanya, tidak ingin aktif dengan teman-teman sebayanya. Yang siswa pasif itu yang disebut yang siswa yang kurang aktif dalam kelompok. Nah, jadi kelemahan dari pembelajaran kooperatif itu jika siswa yang tidak aktif merasa terkucilkan saat belajar bersama kelompoknya, sama teman-temannya. Yang ketujuh adalah pembelajaran interaktif. Ya, apa sih pembelajaran interaktif itu? Dikenal juga sebagai pendekatan pertanyaan anak, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, di sini pembelajaran interaktif itu pertanyaan anak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan pertanyaannya itu untuk melakukan penyelidikan. Nah, langkah-langkahnya dalam menggunakan
memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan. 2. Guru perlu mengumpulkan, memilih, dan mengubah pertanyaan tersebut menjadi suatu kegiatan yang spesifik. Yang ketiga, melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, di sini ada kelebihan dari pembelajaran interaktif, yaitu 1. Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kok bisa aktif sih? Kenapa? Karena anak di sini lebih banyak bertanya. Siswa mengajukan pertanyaan, terus siswa melakukan penyelidikan berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan itu tadi. Nah, di sini siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nah, di sini melatih siswa untuk lebih pede, aktif, dan percaya diri untuk bertanya kepada guru. Dan bertanya itu dapat memecahkan masalah yang terpendam dalam pemikiran anak. Nah, jadinya anak itu akan bertanya kepada gurunya. Kelemahan di sini, tidak semua pertanyaan siswa yang digunakan untuk penyelidikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran integratif. Selanjutnya yang ke-8, pembelajaran pemecahan masalah. Apa sih pendekatan pemecahan masalah yang harus dipecahkan? Nah, di sini pembelajaran yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Nah, dalam pendekatan pemecahan masalah ini ada 2 versi. Versi yang pertama, siswa dapat menerima saran tentang prosedur yang digunakan, cara mengumpulkan data, menyusun data, dan menyusun serangkaian pertanyaan yang mengarah ke pemecahan masalah. Nah, dalam versi yang kedua, hanya masalah yang dimunculkan, siswa yang merancang pemecahannya sendiri. Guru berperan hanya dalam menyediakan bahan dan membantu pemberian petunjuk. Untuk melakukan pendekatan pemecahan masalah ini, ada langkah-langkah yang dapat kita pakai dalam pendekatan pemecahan masalah ini. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat memecahkan permasalahan melalui praktikum atau pengamatan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus digunakan dalam pendekatan pemecahan masalah. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memecahkan permasalahan melalui praktikum dan pengamatan. Nah, di sini kelebihannya adalah siswa dituntut untuk dapat merancang pemecahan masalahnya sendiri. Nah, dalam siswa dituntut merancang pemecahan masalah sendiri ini melatih siswa untuk mandiri dalam mengatasi masalah. Nah, kelemahannya di sini, guru berperan hanya menyediakan bahan dan membantu dan memberikan petunjuk. Nah, di sini guru hanya memberikan penyediaan bahan dan membantu memberi petunjuk. Yang berperan aktif adalah siswa. Guru hanya memberikan petunjuk, mengarahkan kepada siswa jika ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah, guru harus membenarkan. Jadi di sini siswa yang berperan aktif. Yang terakhir adalah 9, pendekatan induktif. Apa sih pendekatan induktif ini? Pendekatan ini pertama yang dikemukakan oleh filosofi Inggris Francis Bacon 1561 yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta yang konkret sebanyak mungkin. Tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif bergabung pada representatif atau sampel yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Nah, itulah pendekatan yang dinamakan pendekatan induktif. Nah, langkah-langkah menggunakan pendekatan induktif itu seperti apa sih? Nah, guru mengajak siswa agar dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta konkret yang berkaitan dengan
kedua, agar dapat menarik kesimpulan itu berdasarkan konkret nyata yang dengan materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan ini menggunakan pembelajaran fakta yang konkret. Nah, kelebihan di sini siswa dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta konkret sebanyak mungkin. Nah, kelemahannya di sini tepat atau tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif tergantung pada representatif atau simbol yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Nah, sekian dari saya dengan presentasi tentang pendekatan pembelajaran IPS, pengertian pendekatan pembelajaran IPS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.